Unshakable people. Senang sekali kami menyambut saudara di ibadah online hari ini. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah online ini, saya ucapkan welcome home. Setelah ibadah ini selesai, kami mengundang saudara untuk mengisi connection card yang linknya ada tertera di layar. Kami mengundang saudara bergabung juga dalam kegiatan online Unshakable Church. Seperti di hari Rabu ini, tanggal 22 Juli 2020, pukul 19 waktu Indonesia Barat dan pukul 20 waktu Indonesia Tengah ada Midweek Devotion. Pastikan saudara menyimak Midweek Devotion ini karena ada berbagai topik-topik menarik yang akan dibahas. Pastikan simak live Instagram Unshakable Church. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Saya mau share satu ayat di Amsal 3 ayat 6. Firman Tuhan katakan, "Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu." Bulan ini kita belajar mengenai His guidance, petunjuk Tuhan. Jadi bila kita mengikuti petunjuk Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Jadi saudara, pastikan kita tetap tinggal dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah petunjuk dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau memberikan anak-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan, sehingga kami boleh mengerti pengorbanan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih juga bahwa firman Tuhan itu Engkau berikan bagi kami, sehingga kami belajar untuk hidup di dalam petunjuk-petunjuknya Tuhan. Kami mau tinggal di dalam firman Tuhan, karena kami nggak mau diri kami yang hidup, tapi Tuhan yang hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Berkati Tuhan setiap rumah demi rumah, pribadi demi pribadi yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami excited untuk ibadah online hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu saudara dan enjoy the service. Unshakable people, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Let's go! Tak pernah ku ragu
berkuasa berjaya. Yesus kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus kau Raja, Yesus kau Raja dalam hidupku, berkuasa. Hanya kau Tuhan, hanya kau Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya persilakan untuk duduk kembali dan kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang akan saya bagikan buat kita semua. Kita akan masuk dalam offering message, ya, offering time. Ya, ini firman yang kita butuhkan sekarang karena bulan ini kita sedang dalam bulan His Guidance. Ya, artinya petunjuk. Nah, kita butuh untuk Tuhan memberikan petunjuk bagaimana caranya kita memberikan persembahan khusus. Nah, kalau saudara-saudara buka di dalam Alkitab saudara, Keluaran 25, di sini perikopnya tentang petunjuk untuk mendirikan kemah suci. Nah, mengenai persembahan khusus. Nah, berarti ada ayat yang memberikan petunjuk tentang bagaimana caranya kita memberikan persembahan khusus, ya. His guidance about offering. Oke. Nah, ternyata di Keluaran 25 sampai di Keluaran 30 ada 15 hal yang Tuhan berikan, 15 hal yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel waktu itu untuk bagaimana caranya memberikan persembahan khusus yang terbaik. Nah, tapi satu hal yang mau saya sampaikan buat kita semua itu di nomor 13 tentang bejana pembasuhan. Nah, ini menarik saudara, karena bahannya ini bagi saya menarik. Nah, dikatakan di Keluaran 38 ayat 8 seperti ini. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Amin. Nah, di sini ternyata ini saya kasih gambar kemah suci atau tabernakel. Di depan kemah pertemuan itu ada bejana pembasuhan. Ya, saya lingkar. Nah, itu terbuat dari cermin pelayan-pelayan Tuhan, ya, pelayan-pelayan perempuan. Nah, ini gambar cerminnya, saudara bisa lihat. Itu terbuat dari tembaga, ya. Beda dengan cermin kita sekarang yang dari kaca, yang udah jelas, ya. Nah, kalau cermin pelayan-pelayan perempuan ini, mereka tuh kalau mau bercermin harus digosok dulu sampai mengkilat, ya, sampai mengkilat baru mereka bisa bercermin. Nah, tapi ternyata cermin inilah yang mereka berikan untuk pembangunan kemah suci, ya, sebagai persembahan khusus. Nah, kalau di zaman sekarang, cermin ini ibaratnya seperti kosmetik, saudara. Karena kenapa? Cermin ini pada zaman dulu itu menjadi alat ukur untuk kecantikan perempuan-perempuan zaman dulu. Ya, kalau sekarang siapa sih perempuan yang gak suka make up? Amin. Nah, menurut survei, make up itu adalah hal yang setiap hari dibawa oleh perempuan-perempuan. Tapi memang gak semua perempuan, ya. Dan hasilnya ternyata 80% wanita menggunakan make up setiap hari. Nah, itu artinya make up ini sudah
menjadi kebutuhan pokok bagi wanita-wanita zaman sekarang. Nah, sama halnya dengan dulu, namanya wanita itu pengen cantik. Sesuatu yang diidam-idamkan, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang terus diusahakan oleh setiap wanita itu kecantikannya. Amin. Nah, kadang kalau misalnya perempuan gak make up, itu satu harinya itu bisa jadi bete, ya. Satu harinya itu bisa jadi gak pede. Karena bagi dia penampilannya tuh buruk gitu, nggak cantik sama seperti perempuan-perempuan yang lain. Nah, itu artinya makeup, alat kosmetik ini sudah menjadi sesuatu yang melekat dari setiap perempuan. Nah, pertanyaan saya, apakah kita rela memberikan sesuatu yang mahal harganya, ya? Saya yakin maskara tidak ada yang murah. Kalau yang murahan pasti jelek kualitasnya. Blush on, lipstick, semuanya itu mahal harganya. Coba saya tanya kepada para suami-suami ya yang sudah menikah, berani nggak patahin lipstick istrinya? Coba ya. Kalau nggak terjadi sesuatu yang menegangkan. Nah, karena apa? Makeup itu alat yang paling penting gitu loh bagi seorang wanita. Nah, jadi Tuhan mau kita memberikan sesuatu tuh yang penting gitu loh. Yang penting, yang kita punya, Tuhan mau kita berikan yang terbaik. Amin. Nah, kadang kalau seandainya kita berpikir bahwa oh ini kalau saya nggak make up, kalau saya nggak cantik, saya dijauhi laki-laki. Amin. Nah, saudara, tidak begitu menurut Tuhan. Kenyataannya adalah di zaman itu terjadi kelahiran secara besar-besaran. Amin. Itu berarti apa? Perempuan-perempuan di zaman itu bukan gak cantik, justru mereka menarik di mata para suami-suaminya. Makanya terjadi kelahiran secara besar-besaran, saudara. Nah, jadi apa yang kita khawatirkan ketika kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan? Ya, segala hal yang kita pikirkan beresiko itu bukan berarti terjadi. Ya, saya kasih quotes, resiko yang akan terjadi ketika kita rela memberikan persembahan khusus kepada Tuhan, itu hanya ada di pikiran kita, bukan di pikiran Tuhan. Amin. So, saudara, hari ini saya ajak kita semua memberikan yang terbaik. Kita semua memberikan seperti kita memberikan buat diri kita sendiri. Ya, kita memberikan yang terbaik yang kita punya. Dan ketika kita memberikan yang terbaik, sekarang sudah tersedia rekening buat kita semua. Rekening BCA, ada perpuluhan, ada persembahan khusus atas nama Gereja El Shaddai Injil Sepenuh, bisa ditransfer. Yang punya mobile banking bisa segera. Kemudian kita juga punya QRIS atas nama Unshakable Church, ya, ini juga bisa di scan. Nanti ketika tidak sempat sekarang, di akhir video ini, di akhir ibadah ini juga bisa di scan, saudara. Kita juga menyediakannya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah selesai memberi, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap hal yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami mau memberikan Tuhan kepadamu atas kerelaan Tuhan yang Kau taruhkan dari hati kami Tuhan. Atas sesuatu yang Kau dorong Tuhan dari hati kami. Kami belajar memberikan yang terbaik Tuhan ketika kami bisa melayani diri kami sendiri. Ketika kami menganggap diri kami berharga Tuhan, kami juga bisa menganggap Engkau lebih berharga Tuhan dari diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan buat pengertian-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur biar kiranya nama-Mu terus dimuliakan, diagungkan Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin saudara. Sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan Allah yang hidup. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu. We worship Him. Haleluya. Kau Allah Immanuel, Kau beserta kami Tuhan.
Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku.
rasakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkanku, aku bertahan, kau harapan, yes Lord, dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, 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 yes Lord, kau beserta kami. Haleluya. Engkau Allah beserta, yes, kau Immanuel, 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 engkau beserta, yes, kau beserta kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, engkau Allah beserta, kau kuatkan, aku bertahan, yes God, kau harapan kami, kau buktikan kesetiaan-Mu, yes Jesus, engkau Allah, kau kuatkan, kau kuatkan, aku bertahan, yes Jesus, dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, kau kuatkan, aku bertahan, yes harapan, dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, engkau Allah Immanuel, engkau Allah Immanuel, yes Lord, engkau Allah Immanuel, engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Wow, Jesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau beserta kami Tuhan sampai hari ini Tuhan. Engkau setia dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau gak pernah melupakan kami Tuhan. Engkau senantiasa Tuhan menyertai kami di tengah kesesakan sekalipun. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami yang melebihi kekuatan kami. Karena Engkau memberikan jaminan yang pasti. Engkau menyertai kami. Engkau ada bersama kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan kami percaya pada Engkau Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, Engkau lah yang berjaga-jaga atas hidup kami. Engkau lah yang menuntun kami. Engkau juga yang memberikan kami petunjuk demi petunjuk. Sehingga kami tahu apa yang harus kami perbuat di dalam kehidupan kami. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami berkata, terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Wow, beri kemuliaan buat Tuhan. Yes, 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 yes.
Coba langsung Jesus. Woo! Yes. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saya percaya pagi hari ini pagi yang luar biasa. Amin. Mari kita buka hati kita rasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita hari ini. Amin. Woo! Mari kita, saudaraku, mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya kita sudah gak sabar lagi untuk mendapatkan hal yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. So itu sebabnya kita siapkan catatan kita semuanya untuk kita belajar bisa mencatat lebih lagi, amin, supaya kita tidak kehilangan setiap kebenaran firman Tuhan. Oke, kita akan mulai saudaraku, dan kita masih ada di dalam bulan His Guidance ya, petunjuk Tuhan. Nah, hari ini saya akan membawa tema tentang berhikmat. Ya, mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Tawarik 1 ayat 10 dikatakan, berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Wow, saudara, mungkin kita bertanya, apa hubungannya hikmat dengan petunjuk Tuhan? Nah, saudaraku, saya percaya kita semua pribadi-pribadi yang selalu sering mendapatkan banyak petunjuk dari luar, gitu ya. Banyak petunjuk dari teman-teman kita, dari orang-orang kita hormati, orang tua kita, bahkan mentor kita, bahkan dari khotbah-khotbah, seminar-seminar. Saya percaya kita memperoleh banyak petunjuk dari luar sana. Tapi saudaraku, tahukah, kadang-kadang kita lupa Tuhan juga memberikan petunjuk di dalam diri kita. Melalui apa? Hikmat. Amin saudaraku, hikmat. Nah, saya percaya bahwa kita semua mengenal pribadi yang namanya Salomo. Salomo adalah pribadi yang sangat berhikmat. Bahkan ditulis di Alkitab tidak ada orang yang melebihi hikmat Salomo. Tapi saudaraku, Anda tahu tidak bahwa ternyata kenapa Salomo meminta hikmat? Karena ini saudaraku, karena Tuhan menyediakan petunjuknya di dalam hikmat. Wow, makanya siapa sih yang nggak tahu kitab-kitab yang ditulis oleh Salomo ya? Apa coba? Pertama, Salomo menulis kitab tentang Amsal. Wow, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Wah, 3 kitab ini saudara ditulis oleh Salomo. Anda bisa bayangkan, waktu Anda baca kitab-kitab itu semua, Anda akan menemukan petunjuk praktis di dalam kehidupan kita. Katakan amin, haleluya. Berapa banyak kita waktu kita baca kitab Amsal, Pengkhotbah, wow, kita semakin diberikan pengertian-pengertian hal-hal yang baru yang kita mungkin dulunya gak mengerti, kita mulai mengerti. Kenapa saudaraku? Karena di dalam hikmat terdapat petunjuk Tuhan. Haleluya. Nah, mari saudaraku, itu sebabnya makanya kenapa Tuhan mau kita semua menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hikmat. So hikmat itu apa? Hikmat ini saudaraku, hikmat itu adalah kemampuan untuk memahami apa yang dihadapi, mengetahui cara untuk mengatasi, menentukan apa yang akan digunakan, serta waktu yang tepat untuk melakukannya. Wow, itu definisi hikmat. Ya, saya pernah punya pengalaman banyak bersama dengan istri saya ketika anak-anak kami sakit, saudara. Ketika anak-anak saya sakit, istri saya itu langsung tanya, ya, ketika kamu pusing nggak, kamu demam nggak. Jadi dia bertanya apa yang terjadi untuk dia bisa memahami apa yang sedang dialami oleh anak-anak saya. Sakitnya apa? Jelas saudaraku. Habis itu dia mulai mempersiapkan. Dia mulai mengetahui dari mana datangnya. Kamu tadi mungkin terlambat makan enggak? Atau kamu tadi mainnya hujan-hujan ya? Atau kamu kecapean? Atau banyak hal yang lain saudaraku. Sehingga dia belajar untuk bisa akhirnya mengetahui. Dia mulai tahu apa yang akan digunakan. Dia mulai ambil kain, dia mulai ambil es batu, dan dia kalau demam dia mulai ambil mulai taruh kain itu di es batunya dan air dingin, dan dia mulai kompres anak-anak saya sehingga demamnya mulai turun. Tapi kalau dia mulai ada pusingnya, istri saya langsung mulai mengambil obat untuk bisa menghilangkan rasa sakit kepalanya, dan dengan dosis dan waktu yang tepat. Amin saudaraku. Nah, saya
Percaya bahwa kita semua membutuhkan hikmat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Men, karena tidak mungkin kita terus bertanya kepada banyak orang, terus nunggu petunjuk dari orang lain. Kita perlu memaksimalkan petunjuk Tuhan di dalam hidup kita melalui hikmat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Haleluya. Nah, itu sebabnya saudaraku, kita perlu menyadari apapun kondisi kita hari ini, seberapa banyaknya, seberapa besarnya pun hikmat yang Anda miliki. Mungkin Anda berkata, tapi saya Pak Pendeta nggak begitu banyak hikmat saya. Nggak masalah, karena memang hikmat itu perlu proses untuk semakin bertambah, ya. Bertambah hikmat. Lukas 2 ayat 52 firman Tuhan dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, Yesus aja saudaraku, dia hikmatnya nggak tiba-tiba langsung berhikmat, tapi Yesus dikatakan ketika dia bertambah besar, hikmatnya juga semakin bertambah. Berarti saudaraku, apapun yang kita miliki sekarang, yang penting kita mulai mengizinkan hikmat itu semakin bertambah. Haleluya. Jadi teruslah, karena hikmat itu pasti berkembang dan berkembang dan berkembang. Siapapun kita, mari kita biarkan hikmat kita itu berkembang. Karena hikmat itu bersifat dinamis. Amin saudaraku. Dia tidak statis tapi dia dinamis. Semakin hari siapa yang mulai menyentuhnya, siapa yang mulai memperhatikan hikmat, maka dia akan memiliki hikmat yang semakin hari semakin bertambah. Haleluya. Ya, Yesus contoh di mana dia mulai menyampaikan umur 12 tahun. Dia mulai bercerita dengan orang-orang alim ulama waktu itu di sinagog. Dia mulai bercerita, kenapa? Hikmatnya semakin bertambah. Dan terus dia asah, terus dia tambah saudaraku. Dan saya percaya Anda semua juga di rumah, Anda memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menambah hikmat. Haleluya. Amin. Nah, kalau kita nggak bertambah hikmat, maka kita kecenderungan saudaraku mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di Alkitab dikatakan ada orang yang kekurangan hikmat. Kok bisa kekurangan hikmat? Yuk kita baca firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, apabila di antara kita ada yang kekurangan hikmat, dikatakan hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah saudaraku, kenapa kok hikmat nih berkurang? Jangan salah paham, bukan berarti hikmat itu hilang, nggak gitu. Kenapa hikmat itu jadi berkurang? Karena gini saudaraku, di dalam hidup kita nggak dapat dipungkiri kita semua semakin bertumbuh. Tanggung jawab kita semakin bertambah. Setuju saudaraku? Beban kita juga semakin bertumpuk. Dan semua masalah kita semakin kompleks. Haleluya. Dan itu sebabnya hikmat yang Anda punya dulu tidak mungkin tidak bisa dipakai buat untuk masalah saat ini. Itu sebabnya kenapa kita perlu untuk membuat hikmat kita tuh bertambah. Karena kalau hikmat kita statis, nggak ada pertambahan, maka saudaraku kita mengalami yang namanya kekurangan hikmat. Kalau orang yang kekurangan hikmat, pasti petunjuk-petunjuk juga semakin sulit dia ketahui. Nah, hari ini kita belajar bahwa bagaimana kita benar-benar tidak membiarkan hidup kita kekurangan hikmat. Haleluya. Amin. Nah, karena orang-orang yang kekurangan hikmat, ya, mereka akan selalu mengalami kesulitan di dalam memecahkan setiap masalah-masalah yang dialaminya. Haleluya. Percayalah bahwa semakin hari saya pun mengalami saudaraku, even sekalipun saya seorang pendeta atau gembala di jemaat ini, saya juga harus menghadapi realita bahwa masalah dalam jemaat semakin banyak, semakin kompleks. Nah, kalau hikmat saya nggak bertambah, maka saya tidak mampu memberikan solusi dan petunjuk yang relevan.
buat mengatasi gereja ini. Amin saudaraku. Saya juga percaya mungkin Bapak Ibu saat ini saudara sekalian juga kadang-kadang kok mengalami kondisi di mana kok saya merasa mentok, saya merasa nggak tahu lagi karena hikmatmu sudah mulai berkurang. Karena masalah semakin bertambah, tantangan dihadapi semakin banyak. Nah saudaraku, sebabnya kita benar-benar memiliki hikmat yang semakin bertambah dalam kehidupan kita. Karena hikmat juga akan membuat Anda dan saya semakin dikasihi dan dihormati. Amin. Saudaraku, di mana ada hikmat, orang akan berkumpul. Haleluya. Di mana ada hikmat, semakin banyak orang akan berkumpul. Why? Karena banyak orang membutuhkan petunjuk dari hikmat yang ada di dalam dirimu. Semakin orang-orang akan mengandalkan engkau, semakin banyak orang-orang yang menantikan engkau, ingin bersahabat dengan engkau. Hikmat selalu akan menarik banyak orang. Hikmat itu memikat saudaraku. Barang siapa yang berhikmat, maka kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang membutuhkan petunjuk. Haleluya. Amin. Itu sebabnya karena hikmat juga memiliki kemampuan untuk mampu menyeleksi setiap petunjuk. Ya. Jadi hikmat itu memiliki kemampuan untuk bisa menyeleksi setiap petunjuk, setiap nasihat yang datang dalam hidup kita. Nggak dapat dipungkiri bahwa hidup kita ini banyak banget. Dengar dari A begini, dari si B begini, dari si C begini. Kan kadang-kadang bingung saudara, betul nggak? Mana yang benar kak? Semua juga benar kadang-kadang, betul ya? Makanya penting kalau Anda punya hikmat, Anda mampu menyeleksi setiap petunjuk yang datang dalam hidupmu. Yakobus 3 ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Dari ayat ini kita sudah bisa melihat ternyata ada banyak juga hikmat itu bukan cuma datang dari Tuhan. Kadang-kadang dari dunia, cara-cara dunia, pendekatan dunia, dari nafsu manusia, keinginan daging manusia, bahkan juga dari setan, dari roh-roh jahat yang berusaha memberikan petunjuk yang menyesatkan. Kalau Anda dan saya tidak mau tersesat hidupnya, kita nggak mau petunjuk yang kita terima salah, mari kita punya hikmat supaya di dalam dirimu engkau mampu menseleksi. Kadang-kadang saudaraku, ketika saya mulai bertumbuh dalam Tuhan, tidak semua nasihat orang-orang yang lebih tua saya bisa dengarkan juga. Atau orang-orang yang lama juga belum saya dengar juga. Kenapa? Saya mulai memiliki hikmat untuk menimbang mana yang benar-benar berasal dari Tuhan, mana benar-benar bisa membuat saya berhasil, mana yang membuat saya bisa sukses, atau yang membuat saya bisa terjerembab. Amin. Supaya anak-anak muda juga, mari hidupmu juga penuh hikmat. Supaya engkau tahu dengan siapa engkau berteman. Apakah teman-teman, nasihat teman-teman, petunjuk-petunjuk. Kadang-kadang kan kita udah ikut aja. Saudaraku, kita tidak sadar ternyata petunjuknya menyesatkan. Membuat kita malahan lulus kuliah semakin lama. Banyak hal-hal, tugas-tugas kita gak kumpulin. Why? Karena kita tidak mampu menyeleksi setiap petunjuk yang datang dalam kehidupan kita. Hikmat itu mampu membedakan setiap petunjuk yang datang dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Nah itu sebabnya bagaimana kita dapat memperoleh hikmat. Amin. Siapa yang mau ingin memperoleh hikmat? Haleluya. Amin. Saudaraku, kita buka firman Tuhan. Amsal 9 ayat 10, firman Tuhan bilang begini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Berarti kalau kita ingin memiliki hikmat itu dimulai dengan takut akan Tuhan. Yes, amen. Jadi hikmat itu dimulai dari takut akan Tuhan. Jadi kalau kita nggak takut akan Tuhan, kita sulit untuk bisa memperoleh yang namanya hikmat. Hikmat tidak akan pernah tinggal dalam kehidupan kita. Hikmat akan mulai menjauhi hidup kita. Tapi kalau Anda dan saya takut akan Tuhan, hikmat itu menetap di dalam diri
kita. Haleluya. Nah, saudaraku, apa itu takut akan Tuhan? Mungkin semua kita berpikir kalau takut itu negatif, saudaraku. Betul ya? Tidak semua takut itu negatif. Tapi yang dimaksudkan di ayat ini, takut itu hal yang positif, saudaraku. Penting kadang-kadang kita juga takut, ya, memiliki rasa takut. Ya, kalau kita takut misalnya nggak ngumpul tugas, takut kita sama orang tua, bagus, saudaraku. Ya, itu sebabnya kita mulai belajar hari ini apa arti takut. Nah, saya mau sampaikan, takut itu merupakan perpaduan antara mengasihi, menghormati, dan menyegani. Jadi kalau Anda takut dengan seseorang, tandanya Anda mengasihi dia sebenarnya. Anda juga menghormatinya dan menyegani dia. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku, saya kasih contoh. Ya, karena kalau kita punya rasa takut, itu akan menolong hidup kita semuanya. Saya pernah punya cerita waktu saya SMA, saudaraku. Jadi kan namanya guru-guru ya beda-beda ya. Nah, saya punya guru yang kadang-kadang disiplin banget. Harus masuk, kalau udah istirahat itu masuk harus tepat. Terus baju itu nggak boleh keluar, harus masuk, saudaraku. Nah, saudara, apa yang terjadi? Lucunya, saudaraku, ketika waktu pelajaran guru saya ini, saudaraku, semua teman-teman saya sudah duduk rapi. Sudah duduk rapi. Dan semua baju mereka sudah masuk rapi semuanya. Wow. Jadi setiap guru ini mengajar, saudaraku, semua siswa rapi, tidak telat, semuanya baik semua. Kok bisa? Karena itu sebabnya, karena kita punya rasa takut. Nah, berarti rasa takut itu memberikan kita kesadaran untuk memperlengkapi diri kita agar kita didapati seperti yang diharapkan. Haleluya. Men, sama seperti guru saya tadi, kita semua rapi, kita memperlengkapi diri kita supaya kita mulai memasukkan baju kita dan kita mulai lihat jam, ini jam berapa, supaya kita masuknya tepat, on time. Amin. Dan kita akhirnya, dan guru itu akan tersenyum dengan kita semua dan dia senang dengan kita semua. Nah, saya percaya Tuhan juga demikian. Jika Anda dan saya punya rasa takut akan Tuhan, maka kita akan memperlengkapi diri kita. Kita akan membekali diri kita apa yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya. Karena itu permulaannya dimulai takut akan Tuhan. Ya, itu sebabnya kita akan memperlengkapi diri kita pertama dengan namanya pengetahuan, knowledge. Amin. Nah, kita buka di dalam kitab Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, ayat ini dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal. Nah, saya kasih ayat versi lain, saudara ya. Ini versi mudah dibaca ya. Anda bisa lihat ya. Banyak di online juga versi yang mudah dibaca. Ya, Hosea 4 ayat 6. Bangsaku binasa karena apa? Kurang pengetahuan. Jadi kita ini binasa karena kurang, lack of knowledge. Ya, kita kurang pengetahuan. Kamu tidak mau belajar. Aku akan menolak engkau untuk menjadi imam bagiku. Engkau telah melupakan Taurat Allah. Jadi aku akan melupakan anak-anakmu. Wow. Nah, saudaraku, pengetahuan adalah bahan baku untuk membangun hikmat. Pengetahuan adalah bahan baku untuk kita membangun hikmat. Jadi hikmat itu dimulai bahannya adalah pengetahuan. Ini sebabnya kalau kita tidak memiliki banyak pengetahuan, maka hikmat kita nggak terbangun, saudara. Amin. Mari, pengetahuan itu sangat penting. Jangan kita punya pengetahuan yang minim, yang pas-pasan. Nah,
pengetahuan itu datangnya dari pembelajaran. Tadi ayat tadi dikatakan apa? Kamu tidak mau belajar. Dikatakan karena kita nggak mau belajar. Saudaraku, kita wajib untuk mau terus-menerus belajar supaya pengetahuan itu bertambah dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, karena pengetahuan itu selalu tersedia. Apalagi zaman sekarang. Anda pengen tahu apa, di mana-mana banyak. Amin. Jadi gak boleh kita punya pengetahuan yang terbatas. Mari kita banyak belajar, banyak membaca, banyak mendengar, banyak ikut training, mau dituntun, mau diajar. Kita menimba banyak pengetahuan. Amin. Sebabnya di jemaat ini pun kita punya kelas pengajaran. Ada seri pengajaran di dalam jemaat Unshakable Church. Anda bisa masuk di dalam encounter, moving, serving, and rising. Dan di situ kita semua akan diberikan pengetahuan lebih dalam lagi tentang pribadi Tuhan. Amin. Pengetahuan tidak bisa kita abaikan. Siapa yang memiliki pengetahuan, dia memiliki masa depan. Saya ulangin, siapa yang memiliki pengetahuan, maka dia memiliki masa depan. Saudaraku, siapapun yang sukses, siapapun yang berhasil, itu semua oleh karena orang-orang itu memiliki pengetahuan yang di atas rata-rata. Haleluya. Ini sebabnya kenapa saudaraku, kadang-kadang kita tuh gak sadar ya, kenapa orang tua kita sekolahkan kita. Kenapa kita disekolahkan. Bahkan kadang-kadang orang tua kita rela untuk banting tulang, untuk berkorban luar biasa. Mungkin ada yang mahasiswa, Anda dibiayai dengan biaya yang gak murah saudaraku. Karena orang tua kita tahu, untuk Anda sukses di masa depan, Anda perlu dibekali yang namanya pengetahuan. Haleluya. Nah jadi kalau pengetahuan ini kita peroleh, maka hikmat kita pun semakin berkembang. Ingat baik-baik, hikmat kita dibangun, ya bahan bakunya adalah pengetahuan. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, mari kita semua belajar untuk semua membuka diri kita semua untuk menerima banyak pengetahuan demi pengetahuan. Nah, yang kedua saudaraku, kalau kita ingin takut akan Tuhan, bukan cuma sekedar kita memperlengkapi diri kita dengan pengetahuan, tapi kita perlu juga yang namanya pengertian. Amsal 14 ayat 33 firman Tuhan bilang begini, hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Jadi hikmat itu ada, tinggal di dalam hati orang yang dimana ada pengertian, hikmat itu selalu tinggal di dalamnya. Nah mari kita belajar, apa itu pengertian? Mungkin kita berpikir, apa sih pengertian? Sederhana, pengertian merupakan pengetahuan yang dipraktikkan. Jadi siapapun yang punya pengetahuan, siapapun pengetahuanmu, mulai hari ini mulai praktekkan, maka akan menjadi sebuah pengertian. Haleluya. Jadi kalau kita mempraktekkan pengetahuan yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dengar, dan mulai kita praktekkan, kita lakukan, saudaraku, itu akan menimbulkan pengertian di dalam hidup Anda dan saya. Ya, saya orang yang dulu waktu SMA senang sekali kalau sudah praktek yang namanya kimia. Bahkan saya sempat jadi asisten dari guru saya karena guru saya senang ya, dan saya bisa menjelaskan. Guru saya itu panggil saya, Edo, ya kamu bantu saya jelasin semua ini. Kenapa saya senang saudaraku? Karena waktu kita praktek, ya kan, namanya kimia ya, mencampur satu zat satu dengan yang lainnya, itu selalu ada hal-hal yang luar biasa terjadi. Ya, saya suka campur satu zat, tiba-tiba warnanya berubah. Terus tiba-tiba zat ini sama zat ini dicampur lagi, tiba-tiba keluar asap. Nah, saya percaya semakin banyak pengetahuan yang kita praktekkan, maka pengertian itu semakin tertanam kuat. Nah, itu sebabnya pengetahuan itu pun semakin berkembang juga.
Ketika kita mulai melakukan setiap pengetahuan yang kita praktekkan tadi. Amin. Nah, jadi mari kita semua juga belajar, bukan cuma sekedar tahu, punya memiliki pengetahuan banyak, tapi mau nggak kita mempraktekannya satu persatu, sehingga pengertian kita akan semakin berkembang, dan berkembang. Saudaraku, ini contoh. Ketika saya diajari tentang bagaimana menyembah, ya, menyembah Tuhan. Saudaraku, yang ketika diajar, saya praktekkan. Waktu saya mempraktekkan, saya mulai fokus sama Tuhan, betul ya? Konsentrasi dan mulai, saudaraku, mulai menyanyikan beberapa lagu-lagu, ya, syair-syairnya mulai saya angkat. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Misalnya bagi saudara ya. Nah saudara, waktu saya tenggelam di dalam penyembahan, saya akhirnya mulai merasakan apa itu hadirat Tuhan. Apa itu yang namanya puasnya luar biasa. Wow, saya merasa diterima, saya merasa benar-benar, oh kasih itu mengalir luar biasa dalam hidup saya. Kenapa? Karena waktu kita mempraktekkan apa yang kita sudah ketahui, itu akan menjadi sebuah pengertian yang sangat kuat, melekat dalam diri kita, dan kita ingin melakukannya kembali. Haleluya. Nah, mari saya dorong kita semuanya buat jemaat Tuhan. Yuk, kita mulai belajar untuk mempraktekkan setiap pengetahuan apapun yang sudah Anda terima. Entah itu berdoa, entah itu menyembah, mengampuni, memberi, mengasihi, melayani. Nah saudaraku, berapa banyak kita waktu Anda mulai melayani. Kan kadang kita sering diajari ya bagaimana kita kunjungan, melayani orang, mendoakan orang. Berapa banyak Anda ketika Anda mulai mempraktekannya, tiba-tiba Anda mulai rasa sukacita. Dan bukan cuma sukacita saudaraku, waktu Anda pulang rasanya kok masalahku jadi ringan. Kenapa saudaraku? Ternyata orang yang Anda layani masalahnya lebih banyak, lebih berat. Dan Anda mulai menceritakannya, Anda mulai membagikan apa yang Anda sudah jalani. Wow. Nah saya rindu kita semua menjadi orang-orang Kristen yang berpengertian. Bukan cuman berpengetahuan, tapi kita berpengertian. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua akan memperoleh hikmat daripada Tuhan. Saya tutup ayat ini saudaraku. Pengkhotbah 7 ayat 19. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Wow, jika Anda dan saya berhikmat, kita itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Amin. Anda akan tambah kuat, dan tambah kuat. Mari saudaraku, jadilah pribadi-pribadi yang memiliki hikmat. Amin. Biarkan hikmat itu dekat dalam kehidupan kita. Yuk kita usahakan supaya diri kita berhikmat. Kita datang sama Tuhan, kita minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta hikmat. Supaya engkau semakin mengerti petunjuk Tuhan. Tidak peduli seberapa banyak masalah yang kau hadapi. Enggak peduli seberapa besar tekanan. Asal engkau punya hikmat, engkau punya petunjuk. Haleluya. Mari saya undang semua jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Wow, haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita semuanya. Wow, Roh Kudus, terima kasih. Oh, terima kasih buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Buat setiap kemurahan demi kemurahan yang boleh Engkau Tuhan alirkan buat kehidupan kami. Hari ini kami belajar hikmat. Benar Tuhan, petunjuk-Mu ada di dalam hikmat. Itu sebabnya kami belajar hari ini Tuhan, agar hikmat kami semakin bertambah. Nah saudaraku, hari ini siapapun engkau, jika engkau ingin berkata, Tuhan aku ingin hikmat, angkat tanganmu deh, dimanapun kau berada, angkat tanganmu.
Saya akan berdoa hidupmu hari ini. Bapakku berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengangkat tangan. Tuhan, firman berkata, kalau kami kekurangan hikmat, mintalah, mintalah. Kami minta Tuhan, kami minta agar hikmat Allah turun atas hidup kami semua. Penuhi kami dengan hikmat-Mu, dengan takut akan Tuhan, supaya kami juga Tuhan mulai belajar untuk mendapatkan pengetahuan dan mempraktekkan pengetahuan sehingga menjadi sebuah pengertian, sehingga hikmat kami semakin bertumbuh. Aku berdoa, hidupmu akan memuliakan Tuhan. Hikmat yang kau punya akan memuliakan Tuhan. Terima hikmat Tuhan hari ini. Engkau akan mendapatkan banyak petunjuk-petunjuk dari hikmat yang Tuhan sudah taruhkan dalam hidupmu. In the name of Jesus. Haleluya. Kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah imanku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Haleluya, Jesus. Thank you Lord, thank you Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan hari ini. Diberkatilah hidupmu dengan hikmat yang akan memenuhi engkau, akan menuntun engkau, membawa engkau kepada rancangan-rancangan Tuhan. Hidupmu akan dipenuhi dengan banyak petunjuk-petunjuk Tuhan, dan engkau akan melihat jalan-jalan Tuhan dalam hidupmu. Diberkati hidupmu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati ayahmu, ibumu, diberkatilah saudara-saudaramu, diberkati suamimu, istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati setiap pekerjaanmu, di setiap usahamu, di setiap rencana-rencanamu, pelayananmu, sekolahmu, kuliahmu. Diberkati engkau saat engkau masuk, saat engkau keluar, saat engkau duduk, saat engkau berdiri. Diberkati engkau senantiasa. Sesungguhnya Tuhan akan senantiasa mengangkatmu dan memenuhimu dengan setiap kemurahan dan pertolongan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. kemuliaan bagi Tuhan Di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu.
Amin, saudaraku, Bapak Ibu sekalian. So, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all.